Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Carlos, guru teknik mesin SMKN 1 Cikarang Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau pembahasan mengenai cara merencanakan program CNC milling dengan software simulator CNC Sinotrain. Pertama-tama kita harus memiliki gambar kerja atau desain ya. Kemudian kita membuka software simulator Sinotrain. Selanjutnya kita bikin template mesin dengan mengklik use template. Lalu kita memilih di sini pilihan mesin atau jenis mesin. Kita pilih demo milling mesin. Langsung kita kasih nama, boleh milling mesin. Nama saya misalnya mesin milling saya, create. Maka di sini akan muncul nama mesin milling mesin saya. Kemudian kita klik untuk membuka tampilan berikutnya. Setelah muncul pada layar kontrol panel dari Sinomrik mesin milling, yang kita lakukan adalah menekan soft key, menekan tombol program manager. Kemudian kita pilih pada workpiece ya, kita klik new, kita kasih nama misalnya folder saya. Kemudian selanjutnya kita pilih di sini ada pilihan soft mill, kita kasih namanya part 1. Oke. Lalu akan muncul program header. Program header ini adalah menentukan ukuran dari benda kerja, bagian dari kepala program untuk menentukan ukuran benda kerja, dan work offset. Satuan yang kita pakai milimeter, work offset yang kita gunakan atau titik nol bendanya pada G54. Blanknya kita gunakan tipe block center. Kalau block center artinya G54 nya ada di tengah. Kemudian kita pilih ukuran benda kerja. Pada desain atau gambar kerja terlihat panjang dan lebar bendanya ukurannya 100x100. Maka kita masukkan panjang dan lebarnya 100x100. Kemudian kita tentukan HA. HA ini adalah initial dimension atau titik permukaan atas dari benda kerja berada di
atas titik 0 atau 0 point, tergantung dari berapa tinggi facing yang akan kita lakukan. Seandainya benda kerja sebelumnya kita akan facing setinggi 2 mili, kita kasih 2. Kemudian HI ini adalah ketinggian benda dihitung dari titik 0 ke bawah, karena di sini ukuran jadi atau tinggi benda jadinya 40 mili ya, setelah di facing maka HI ini bisa kita masukkan min 40, bukan, min 42, atau kita bisa pilih absolut, tapi di sini kita ganti dengan min 40. Oke. Jadi total dari HA ke bawah itu jadi 42 mili. Kita gunakan plane XY atau G17. Di track point adalah titik kembali pisau nantinya ya, setelah memakan, atau titik awal posisi awal pisau di atas benda kerja setinggi 100 mili dari titik 0 point. SC safety distance ya, sebelum memakan pisau itu berada di ketinggian safety distance. Biasanya kita pakai 5 atau 10. Ini pola pemakanannya, upcut atau downcut ya. Kita pilih upcut misalnya. Di track pointnya kita retake position patternnya kita pilih 2RP, dia nanti akan selalu kembali ke retake point ya. Kita accept. Selanjutnya kita bisa langsung menentukan proses kontur yang akan kita proses pertama kali. Misalnya kita ingin membuat pocket ya, kantung di tengah ini, bentuknya kurang lebih seperti ini. Dengan cara kita klik contour mill, ini contour, please enter the new name, si nama kontur 1. Oke. Kontur 1 itu akan saya buat atau dimulai dari titik ini ya. Kalau jarak dari sini ke sini ada 30, maka separuhnya adalah 15. Nah, ditambah jari-jarinya 7,5, jadi 22,5. Jadi titik ini X nya adalah 22,5, Y nya 0. Kita masukkan di sini X 22,5, Y nya 0. Oke. Lalu kita lanjutkan dengan proses membuat kurva atau lingkaran ya, dengan mengklik ini ya. Kemudian kita masukkan radiusnya. Radius dari kurva ini adalah 7,5, karena di sini tidak ada titik yang dituju
tidak ada titik yang dituju untuk akhir dari kurva, maka kita cukup memasukkan nilai parameter yang ada di sini adalah J, ya. J adalah jadi jarak dari titik awal kurva atau radius ke titik pusat sejajar sumbu Y, ya, sejajar sumbu Y. Jadi kalau kita tarik garis ke sana, tidak ada perubahan untuk J, ya. J ini tidak berubah, maka kita kasih 0. Sini ada pilihan lingkaran mana yang kita akan gunakan, ya. Karena titik yang kita gunakan ini, awalnya adalah yang ini ke arah kiri, ya, maka lingkaran ini yang kita pakai yang sebelah kiri. Kita tekan dialog select, maka lingkaran yang kita inginkan berwarna kuning, lalu kita dialog extrude. Oke. Selanjutnya kita extrude, kita pilih cross atau garis miring, ya. Garis miring. Kemudian kita masukkan nilai tangen. Kita klik tangen trans, ya. Tangen trans, karena kita nggak tahu titik yang akan ditujunya yang mana, ya. Dari sini ke sini kita nggak tahu titik yang ditujunya kemana. Kita klik tangen trans saja, lalu kita exit. Selanjutnya kita akan buat lagi kurva yang ini. Kurva yang ini menuju titik ini, ya. Kita klik radius, dan kita masukkan angka radiusnya. Nilai radiusnya adalah 15. Kemudian nilai X nya itu di sini, titik ini adalah 0, Y nya 15. Kemudian kita klik tangen trans, ya. Accept. Pertama-tama kita akan buat untuk kontur pocket ini, dimulai dari titik ini yang saya tunjuk dengan pointer mouse. Titik ini berada di 22,5,0. Dari mana dapat 22,5? Kita lihat jarak dari titik ini ke sini, ini 30, maka separuhnya adalah 15. Sedangkan dari titik ini ke sini adalah radius 7,5. Jadi 15 tambah 7,5 22,5. Oke. Selanjutnya kita buat lingkaran, masukkan nilainya 7,5. 7,5. Radiusnya X yang dituju tidak tahu, ya. Kita tidak tahu X yang akan dituju, tapi kita tahu untuk parameter J kita lihat pada grafik di sini. Parameter J adalah, ya, jarak dari titik awal ke titik pusat sejajar sumbu Y. Jadi kita tarik dari sini,
ya, atau tegak lurus terhadap sumbu X. Kita ukur dari sini ke sini itu berapa ya. Tapi karena ini titik awalnya sejajar dengan titik pusat, maka J nya ini 0 ya, tidak ada pergerakan ke atas dari J. Kita masukkan, kemudian kita menentukan lingkaran yang mana yang kita maksud atau kita inginkan. Perhatikan dari grafik di sini, posisi 22 di sini adalah posisi X 22 setengah ya. 22 setengah. Nah, maka lingkaran yang kita maksud adalah lingkaran sebelah kiri ya. Baik, kemudian kita accept dialog. Kemudian kita accept. Selanjutnya kita akan membuat garis, nah ini garis singgung ya, garis miring ya, tapi dia bersinggungan antara lingkaran ini dengan lingkaran yang radiusnya 15 ya. Antara lingkaran yang radiusnya 7,5 dengan lingkaran yang radiusnya 15. Bagaimana caranya? Kita klik ini. Nah, kita nggak tahu titik yang akan dituju ya, titik akhir dari garis miring ini, maka kita cukup mengklik trans ya, karena kita akan membuat garis singgung ya, antara lingkaran ini dengan lingkaran ini. Lalu kita accept ya. Selanjutnya kita akan buat lagi di sini lingkaran dengan jari-jari 15 menuju titik mana? Menuju titik ini. Titik ini adalah 0,15 ya, X nya 0, Y nya 15. Oke, di sini masukkan X 0, Y 15. Oke. J nya nya 0 ya. J nya enggak, I nya 0. I, parameter I kebalikan dari J. Masukkan nilai 0. Nah, ini tampak ada dua lingkaran. Mana lingkaran yang kita inginkan, yaitu lingkaran yang bawah. Kita klik dialog accept, lalu kita accept. Selanjutnya kita klik tang. Nah, selanjutnya untuk garis yang selanjutnya kita bikin lagi untuk kurva yang sebelahnya ini ya. Kita klik lagi radius, masukkan nilai 15. Titik yang dituju tidak tahu ya. X nya tidak tahu titik akhirnya, tapi kita tahu bahwa I nya itu 0, parameter I nya 0 ya. Kembali kita pilih lingkaran yang bawah, dialog accept ya. Kemudian kita accept. Lanjut kita buat lagi garis singgung yang ini. Garis singgung ini kita klik garis ini, kemudian angkanya kita tidak tahu apa akhir dari garis singgung ini, kita nggak tahu X nya. Cukup kita klik tangan trans. Oke, selanjutnya kita buat lingkarannya, lingkaran ini ya, kurva ini, dengan mengklik ini. Kemudian kita masukkan
radiusnya 7,5. Kemudian kita masukkan titik akhir dari kurva, yaitu di min 22, x nya min 22,5, y nya 0, y nya 0, j nya 0. Oke, ini udah posisinya sudah benar, lingkaran yang kanan yang dipakai, maka kita pilih delete offset. Kita klik accept, lalu kita lupa di sini. Ini kita kasih tangstran lagi. Lalu kita pilih lingkaran lagi untuk kurva berikutnya yang sebelah ini, sebelah bawah ya. Kita masukkan radiusnya 7,5. Nah, titik x y ini kita nggak tahu, tapi kita tahu nilai dari j nya 0. Oke, ini sudah benar pilihannya, kita accept. Selanjutnya kita accept lagi, kita klik lagi untuk garis singgung ini, kita klik ini, masukkan nilai x y nya kita nggak tahu, kita klik aja tangstran. Oke, selanjutnya kita mau buat kurva yang ini, radius ini sebelah kiri, kita klik radius, masukkan nilai radiusnya 15, x y nya di x nya 0, y nya min 15, j nya y nya 0. Oke, pilihan lingkarannya sudah benar, lalu kita accept, kemudian kita klik tangstran. Oke, sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan buat lagi lingkaran yang ini, baru lingkaran yang sebelah kanan, dengan mengklik radius, masukkan nilai radiusnya 15. Nah, x nya kita nggak tahu, tapi i nya kita tahu, punya 0 ya. Lingkaran yang dimaksud sudah tepat di sini, delete accept. Kemudian kita buat garis singgung ya, garis singgung. Yang mengklik ini, x nya kita nggak tahu, kita klik tangstran, kita oke. Kemudian kita buat lagi lingkaran yang ini dengan mengklik ini, masukkan nilai radiusnya 7,5. X y yang dituju adalah 22,5 dan 0. Y nya tidak tahu, J nya tahu, 0. Oke, lingkaran yang kita maksud adalah yang sebelah kiri, maka kita klik direct select, kemudian kita delete accept, kemudian kita klik tangstran, kita klik OK. Nah, konturnya sudah lengkap, kita accept. Oke, kemudian kita buat proses konturnya, yaitu pocket. Kita pilih dulu toolnya,
select terus radius 7,5. Kita bisa pakai tool 10 atau tool 15 ya. Sedangkan kita pakai yang tool 10 agar lebih pas ya, lebih presisi. Kita pilih aja cutter Emil 10. Nah, baik. Kemudian untuk feed rate nya kita kasih 300, RPM nya 2000 boleh atau 1000. Z0 nya ini Z0 nya 0, Z1 nya Z1 adalah kedalaman dari kedalaman dari pocketnya yaitu 5. Ini spasi antara gerakan pisau pertama dan berikutnya. Kita pilih 40%. BZ nya depth cut nya ini ya, maksimal ketebalan penyayatan kita kasih 2 mili. UX nya ini untuk proses finishing ya, kita sisakan 0,1 ya, pada dinding pocket. Kemudian pada dasar pocket kita kasih juga 0,1 sisain untuk proses finishing. Kemudian kita pilih teknik pemakanannya helical, lalu kita klik OK. Kemudian kita coba simulasi. Kita klik tambahan 3 dimensi. Kita coba lihat dari samping. Nah, di sini perhatikan tinggi benda masih di atas 0 karena belum di facing. Tadi kita AA nya ada di 2 mili di atas titik 0 ya, untuk proses facing. Maka seharusnya pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat program facing. Kita kembali aja ke edit ya, program, kita taruh di sini. Kemudian kita klik milling, kita klik face milling, kita select tool. Kita bisa pakai pisau yang untuk face mill. Kita klik OK ya. Untuk feed rate kita kasih 300, RPM nya 1000 ya. Di sini pemilihan untuk proses roughing dan finishing ya, kita pilih roughing dulu. Untuk X0 Y0 nya min 50 ya, karena titik tengahnya, titik 0 nya ada di tengah. Titik 0 dari zero point benda ada di tengah benda ya, maka proses facing harus dimulai dari sudut kiri bawah, yaitu sejauh min 50 ya. Oke, lihat dari desain ya, jadi ada di titik ini ya, dimulai dari titik ini. Karena 0 nya ada di sini, maka dari sini ke sini itu min 50, dari sini ke sini min 50. Kemudian Z0 nya kita taruh 2 karena facingnya tadi 2 mili ya. Kemudian kita pilih
untuk panjang dan lebar facingnya adalah ukuran dari benda kerja, permukaan benda kerja 100 kali 100. Z satunya ini 2 mili. Ini bisa kita kasih 40%. DZ kita mau sisakan misalnya 0,5, UZ nya 0,1. ini untuk sisa proses pinningnya, sisa proses finishing. Jadi untuk proses finishing kita sisakan DZ, untuk DZ ini maksimal ketebalan pemakanan kita kasih misalnya 1 mili. UZ ini sisa untuk proses finishingnya 0,1, kita accept. Nah, kita bisa coba simulasi. Ini kayak kita lihat dari depan, ini sudah kemakan ya casingnya ya, casingnya sudah benar. Pocketnya sudah benar. Kembali lagi kita ke edit, kemudian kita copy, kemudian kita paste. Nah, kita klik lagi, kita edit untuk proses finishing. Nah, sudah. UZ nya kita kasih 0. Oke. Kemudian tadi untuk nil pocket ini masih proses roughing ya. Proses roughing. Ininya kita nolin aja, koaksinya kita nolin. Ini kita kasih 0,1, accept. Kemudian kita klik kanan, kita copy, paste. Lalu kita edit untuk proses finishing ya, karena kita sisakan tadi pada dasar pocket, maka untuk finishingnya kita pilih base. UZ nya kita kasih 0, 0,1. Oke, baik. Setelah selesai, kita akan buat bagian ya ini. Kita pakai perintah untuk membuat kontur yang ini. Kita bisa gunakan perintah spigot, bisa milling, kita pilih multiple spigot ya, kita satu. Di sini kita masih pakai cashmere boleh karena dia masih di luar ya. Kita masukkan untuk feed rate nya 300, millingnya 1000. Ya, ini di tengah untuk position.
00, Z nya 0, Y nya sini 90 ya, 90 kali 90 ya. Oke, 90 oke, 90. L1 dan W1 adalah ukuran luar dari kontur, yaitu 100 kali 100. Kemudian baru kontur yang dalam 90 kali 90. R nya ini radiusnya itu 10 ya, radiusnya 10. Ini Z nya ketebalannya itu 20 ya, 20. Kemudian UXY nya 0,1. Untuk proses cutting masih kita sisakan 0,1 ya. Kita tutup ya. Coba kita simulasikan. Nah, untuk depth cut-nya kita belum rubah ya. Depth cut-nya ini kita kasih 2 mili. Nah, kemudian kita klik kanan, copy, paste, kita ganti proses finishing. Oke, dan kita akan buat kontur yang ini ya, yang ada chamfernya. Nah, ini kita harus gunakan perintah contour mill. Contour mill kita harus buat kontur ya, kontur di kontur 2. Kontur 2. Set. Kontur 2 kita bukan kontur 2, kita buat kontur luar. Kontur luar adalah kontur yang paling luar ya, mulai dari min 25, min 25,
atas, garis vertikal. Kita masukkan untuk Y nya itu Y25 absolut. Salah. Ini ukuran kontur luar itu 100 kali 100. Jadi di sini min 50. Kita masukkan untuk kontur luar, titik awalnya di sini ya, min 50, min 50. Dan kita pilih vertikal atas, tarik garis ke atas, Y nya 50 absolut. Oke. Dan ke kanan X nya 50 absolut. Kemudian kita pilih vertikal, min 50 absolut. Kemudian kita klik ini close kontur. Ini baru kontur luar. Kemudian kita lanjut lagi dengan kontur untuk membuat kontur yang dalam nih, kontur chamfer ya. Kita tulis kontur chamfer, kontur chamfer. Oke, untuk chamfer dimulai dari titik ini, yaitu min 80, karena di sini 80 berarti di titik ini adalah min 40, min 40. Oke, kita ke atas lagi, Y nya 40 absolut. Kemudian kita horizontal, pilih horizontal, kita masukkan 40 absolut. Kemudian kita pilih vertikal, min 40. Oke, kemudian di sini close. Nah, tapi ini baru belum ada chamfernya ya. Harusnya di sini kita kasih nilai chamfer 10. Ya, kemudian di sini juga 10. Kemudian di sini juga 10. Kemudian di sini juga 10. Oke, lalu kita tentukan prosesnya. Pilih diode, sebenarnya cukup pilih spigot doang. Kita pilih spigot satu, kita pilih face mill. Oke, di sini 100 ya, 300, ini 1000, 0. Ini 10. Delete 2 ya.
kemudian kita lanjutkan untuk proses kontur yang persegi ya, kontur persegi ini persegi.